Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Mereka berpikir bahwa persepuluhan itu sudah ada sebelum era Tauratnya. Apa bedanya persepuluhan dan sepersepuluh? Persembahan persepuluhan pertama kali muncul di Imamat. Tuh, Imamat itu kan kitab Taurat. Imamat 27 ayat 30. Dan terakhir kali di dalam Ibrani 7 ayat 9. Sedangkan sepersepuluh, pertama kali muncul kata sepersepuluh adalah di dalam Kejadian 14 ayat 20, terakhir muncul di Ibrani 7 ayat 4. Ternyata istilah sepersepuluh di dalam Ibrani 7 ayat 4 sama saja dengan persepuluhan di dalam Ibrani 7 ayat 6. Ternyata sepersepuluh sama juga dengan persepuluhan. Lalu apa bedanya dong? Kalau sepersepuluh itu ternyata sama dengan persepuluhan. Nomor 1, persepuluhan atau sepersepuluh era Taurat. Nah ini dia. Ada persepuluhan, ada sepersepuluh era Taurat. Berasal dari hasil tanaman, ternak, hasil panen. Persepuluhan sama dengan sepersepuluh pada era Taurat Musa. Jadi dalam era Taurat Musa ada dua istilah, yaitu persepuluhan dan sepersepuluh, dan itu sama. Persepuluhan dan sepersepuluh itu sama, dan persepuluhan dan sepersepuluh ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang Israel di era atau zaman Taurat Musa. Sedangkan sepersepuluh yang bukan era Taurat, tadi kan dibilang sepersepuluh sudah ada sebelum Taurat. Nah ini dia, sepersepuluh yang bukan era Taurat hanya ada dua ayat, yaitu Kejadian 14 ayat 20 tentang rampasan perang, ya, dan sebuah janji saja dari Yakub yang akan memberikan sepersepuluh semuanya jika Tuhan memberkati dia. Perhatikan faktanya sepersepuluh yang dijanjikan oleh Abraham maupun sepersepuluh yang dijanjikan oleh Yakub tidak pernah dilaksanakan. Baik di Kejadian 14 ayat 20 lalu berlanjut ke 23 dan 24, Kejadian 14 ayat 23 dan 24. Demikian pula Yakub, ya, hanya sekedar nazar saja, dia akan memberi sepersepuluh. Faktanya sih tidak pernah terjadi. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Tidak pernah ada ditulis bahwa Yakub benar-benar memberikan sepersepuluh itu. Jadi memberikan sepersepuluh di era sebelum Taurat tidak pernah terjadi. Persepuluhan sepersepuluh di era Taurat batal. Efesus 2 ayat 15. Karena persepuluhan dan sepersepuluh di era hukum Taurat itu adalah perintah dan ketentuannya, maka pasti 100% persepuluhan sepersepuluh itu batal. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, persepuluhan atau sepersepuluh sebelum hukum Taurat
itu tidak pernah terjadi. Itu cuman janjinya Abraham, itu cuman nazarnya Yakub. Abraham berjanji begini, jika aku merampas hasil rampasan, ya, setelah mengalahkan itu raja-raja itu, aku akan memberi 1/10 kepadamu ya Melkisedek, gitu ya. Janjinya Abraham. Tapi akhirnya Abraham tidak jadi merampas, nggak jadi. Nanti dia bilang, wah, aku nanti kamu kira bisa menjadi kaya karena merampas ya. Padahal Abraham sudah dapat janji Allah bahwa dia akan diberkati. Jadi akhirnya janji Abraham akan memberikan 1/10 akhirnya tidak terjadi. Demikian pula Yakub bernazar, ya, ini nanti kalau aku diberkati, aku akan memberi 1/10 dari semua yang engkau berikan berkat kepadaku. Tidak ada lagi ayat lanjutan, maka Yakub membayar 1/10, enggak ya. Itu janji nazar doang. Jadi clear, para pendeta yang mengklaim persepuluhan masih boleh sebab persepuluhan sudah ada sebelum Taurat. Kalau toh Taurat batal, maka kami melakukan persepuluhan sebelum Taurat. Tumpul pikiranmu. Ya, 1/10 sebelum Taurat tidak pernah dilaksanakan. Dan itu bukan perintah Tuhan, bukan perintah Allah, itu cuman janjinya Abraham, itu cuman nazarnya Yakub. Jadi saya sudah menjelaskan dengan very clear apa bedanya persepuluhan dengan 1/10 ya. Berarti persepuluhan sudah batal. Yang masih memungut persepuluhan kamu dosa kuadrat ya. Memberikan persepuluhan itu dosa, apalagi yang memungut. Ya. Very clear.